Adira, BTN, IFI, NSC Group, Oto, Pegadaian, ACC, apalagi Adil, ASF, Bank BRI, BCA Finance, BFI, Buana, Klipan, HCI, Sinarmas, U Finance. Ya, itu ada datanya. Melalui siaran pers ini kami menyampaikan, mohon hormati kedudukan klien kami, para debitur yang telah memberi kuasa pada para tim advokat yang ada di dalam layanan ini, sebagai pihak dalam kontrak yang telah memberi kuasa kepada penasihat hukumnya untuk menghadap, berbicara, bersurat, menerima telepon dari para kreditur. Saya ingin sampaikan atas nama juru bicara lah dari ketua kami, Bapak Beri Rido Putra, bahwa dasar hukum kegiatan negosiasi ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Artinya kegiatan ini sah, kegiatan ini mendasar Undang-Undang 30 tahun 99. Lalu ada Undang-Undang Advokat, lalu ada juga Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011. Laporan kami sementara ini, klien kami atas nama penasihat hukumnya telah menyatakan tunduk pada keadaan darurat yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia per 31 Maret 2020. Kedua, klien kami juga menyatakan kepada para kreditur dengan itikat baik atau tanpa itikat buruk bahwa keadaan yang terjadi ini di luar tanggung jawabnya, bukan kelalaiannya. Maaf, ada motor. Bukan juga terlambat berprestasi. Maka mereka mengajukan penundaan prestasi ini sebagai bentuk itikat baik sampai waktu yang tidak tentu dari pemerintah Republik Indonesia. Klien kami mendahulukan hak untuk mempertahankan hidup dan penghidupan. Saya ingin sampaikan, siapapun tahu ini, bukankah hidup lebih penting daripada kontrak dan perjanjian? Kemudian kami menyampaikan juga kepada para pimpinan dan para pimpinan kreditur, baik bank maupun leasing maupun yang berhubungan dengan klien kami, ada prinsip res ipsa loquitur, alat bukti itu sendiri faktanya, bahwa ribuan orang bisa meninggal karena pandemi COVID-19. Res ipsa loquitur, bahwa orang bekerja di rumah karena perintah dari Kepres, peraturan pemerintah. Hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Ia diperintahkan untuk bekerja di rumah. Kepres ini bukti yang menunjukkan fakta hukumnya. Klien kami harus tunduk. Klien kami adalah warga negara. Jika tidak, klien kami akan disebut melanggar hukum. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada para kreditur dengan niat baik dan itikat baik tentang sumber dari segala hukum-hukum perjanjian dan perikatan. Pasal 1245 misalnya. Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulannya, debitur, artinya klien kami, terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang terlarang baginya. Mari kita ingat pasal itu sebagai sumber hukum dalam berbagai hukum perdata yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, segala tawaran restrukturisasi atau relaksasi atau istilah lainnya yang telah saudara sampaikan kepada klien kami baik bersurat, telah kami jawab dengan surat pula. Tetapi ingatlah, mari kita
melakukan surat menyurat ini dengan berpedoman pada prinsip-prinsip teori, azas, dan sumber hukum perikatan, perjanjian, dan kontrak. Jangan keluar dari situ. Kepada kreditur yang terhormat, yang telah kami sampaikan tadi di awal, surat kami telah berada di kantor Anda. Kami menyimpannya sebagai bukti surat bahwa klien kami telah menyatakan dengan baik tentang keadaannya. Minimal 14 hari mohon surat negosiasi ini kami dijawab. Dan segeralah kita dalam 14 hari ini bisa mengadakan perjanjian perdamaian antara klien kami dengan saudara. Nah, kepada para penagih, artinya juga pada para kreditur yang menugaskan, yang memberikan perintah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh para penagih atau debt collector, maka tidak lagi menjadi mendasar kegiatan Anda, karena klien kami telah bersurat kepada kreditur, yakni pimpinan perusahaan saudara. Izinkan saja kami, tim advokasi, tim penasihat hukum, berbicara dengan pimpinan kreditur atau penasehat hukum atau bagian legal atau advokat yang ditunjuk dengan kuasa oleh kreditur untuk berhadapan dengan tim penasihat hukum dari debitur. Demikian secara khusus kepada pemerintah, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda di tingkat provinsi, mohon kiranya bersungguh-sungguh tidak memfasilitasi kegiatan penagihan atau penarikan objek jaminan selama masa darurat kesehatan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kedua, ingatlah tentang tanpa putusan pengadilan penarikan objek jaminan secara paksa adalah perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu kami berharap Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda yang ada, Bapak Kapolda yang terhormat yang ada di provinsi, mohon kiranya menindak tegas setiap oknum penegak hukum yang masih bermain-main di area masa darurat ini. Kemudian kepada OJK, kami berharap OJK menyadari peran, tidak menerbitkan peraturan edaran yang berhubungan dengan kepentingan kreditur, tetapi mengabaikan kepentingan debitur. Kepada OJK, kami juga berharap jika memungkinkan untuk bisa membantu kreditur dengan program relaksasi dalam bahasanya yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit, sehingga perlindungan negara pun dapat dirasakan bagi para kreditur. Sekali lagi saya bicara meskipun bukan dari PH-nya kreditur ya, tidak ada hubungannya. Tapi kita sampaikan saja sebagai dukungan kepada kreditur untuk menghadapi masa pandemi ini. Kepada Bapak Menkumham RI juga kita ingin sampaikan, Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atasan kami, tapi meskipun kami bukan bawahan Bapak, ke depan layanan bantuan hukum harus diperluas, bukan hanya untuk orang yang tidak mampu, tetapi kepada semua rakyat Indonesia yang membutuhkan persamaan di muka hukum.